Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tanah Soleh dan Darat akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dan juga hasil riset kami pada 2 minggu kebelakang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Esti Pastiati dengan NIM 028. Saya jadi dengan NIM 062. Saya Rifano Betikado dengan NIM 065. Jadi pada saat pertama ini adalah latar belakang keluarga di mana Ki Haji seorang Zara lahir pada bulan Lullah untuk Pemerintah Pemuda. Ayahnya itu merupakan seorang kiai Umar harus mendampingi Pangeran Diponegoro, sementara ibunya Nyai Umar binti Kiai Singapadon merupakan keturunan dari Sunan Kudus. Nah, sejak kecil itu Kiai Haji Soleh Darat ini belajar langsung kepada ayahnya untuk melanjutkan pendidikan kepada ulamanya dan akhirnya menuntut ilmu di Haramain. Latar belakang ini terbentuk dengan jaringan ulama, bangsawan lokal, dan keturunan Arab turut membentuk otoritas keilmuan dan posisi beliau sebagai ulama besar di Nusantara. Oke, selanjutnya di sini adalah kelahiran dan masa kecil dari Kiai Haji Soleh Darat, yaitu beliau lahir pada tahun 1820-an di daerah Kedung, Cumplek, Jepara, Jawa Tengah. Nama darat ini berasal dari wilayah tempat beliau menetap dan juga berdakwah, yaitu daerah pesisir darat di Semarang. Masa kecil beliau ini tumbuh dalam lingkungan yang religius sehingga sejak dini telah mengenal bacaan Al-Quran dan juga dasar-dasar ilmu agama. Next. Di sini ada kondisi dari sosial keagamaan masyarakat. Pada abad ke-19, Semarang ini multi teknis yang menghadirkan dinamika keagamaan yang kompleks sehingga dakwah Islam dan pesantren berkembang pesat. Nah, di sini juga pluralitas agama akibat interaksi dakwah Islam dan juga misi Katolik meningkatkan kebutuhan bimbingan ulama, dan juga dalam konteks inilah yang Haji Soleh Darat hadir sebagai tokoh sentral yang memperkuat ajaran Islam melalui pengajaran dan juga pendirian pesantren. Selanjutnya ada perjalanan intelektual dan pendidikan Kiai Haji Soleh Darat. Jadi Kiai Haji Soleh Darat ini melanjutkan pendalaman ilmu di beberapa pesantren di Pulau Jawa seperti pesantren Sukasari dan Kalisalah dengan mempelajari tafsir, fikih, ilmu alat dan tasawuf. Perjalanan intelektualnya semakin berkembang saat menuntut ilmu di Mekah kepada ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Ghazali dan Syekh Ahmad Hafiz Al-Munawwari. Nah, setelah kembali ke Jawa, beliau dikenal sebagai ulama yang aktif mengajar dan menulis karya keagamaan yang mudah dipahami masyarakat. Selanjutnya ada pengabdian dan kembalinya Kiai Haji Soleh Darat ke Nusantara. Jadi Kiai Haji Soleh Darat ini berperan besar dalam revitalisasi pendidikan Islam di Jawa melalui pengajaran kitab, penguatan literasi keagamaan, serta pembentukan jaringan ulama di tengah tekanan kolonial. Nah, aktivitas intelektualnya di Semarang memperkuat identitas keagamaan masyarakat, sementara pendekatan tafsir, fikih, dan tasawufnya mampu menghubungkan ilmu klasik dengan konteks sosial. Pengaruhnya meluas melalui murid-murid penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Al-Fatimi, sehingga kontribusinya tidak hanya berdampak lokal tetapi juga ikut membentuk arah pemikiran Islam Nusantara. Kemudian ada metode dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Darat. Yang pertama itu dakwah melalui pendidikan pesantren. Dakwah pendidikan Kiai Haji Soleh Darat menawarkan kekuatan literasi keagamaan dan pembacaan karakter santri melalui metode sorongan dan otonom yang efektif untuk memahami kitab klasik. Pesantrennya berfungsi sebagai ruang otonom yang menjaga identitas Islam masyarakat Jawa di tengah kebebasan kolonial. Selain itu mengajarkan akidah, fikih, dan tasawuf, beliau membangun disiplin moral yang memastikan ilmu dilayani secara desa. Melalui pola transmisi keilmuan berjenjang, beliau memperluas jaringan ulama dan memperkuat sistem dakwah pesantren sebagai pusat intelektual dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dakwah melalui karya tulis, di mana karya tulis Kiai Haji Soleh Darat ini menjadi sarana dakwah berbasis literasi yang inklusif melalui penggunaan bahasa Jawa Bogor yang memudahkan masyarakat mengakses ajaran Islam. Melalui kitab seperti Faidul Al-Rahman dan kitab lainnya, beliau menyediakan pengetahuan agama secara sistematik dan kontekstual sehingga mampu mengisi kekosongan literatur lokal dan memperkuat tradisi keilmuan Jawa. Pendekatannya yang menghubungkan teks dengan realitas sosial menjadikan tafsir dan ajaran beliau lebih relevan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat proses belajar di pesantren dan majelis taklim. Pengaruh karya-karyanya bahkan menjangkau tokoh besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Al-Fatimi yang menunjukkan bahwa dakwah berbasis tulisan efektif dapat membentuk kesadaran agama yang lebih luas dan adil.
Selanjutnya ada pendekatan kultural dan bahasa lokal dari Soleh Darat menggunakan pendekatan lokal yang sangat dekat dengan budaya masyarakat Jawa yang memanfaatkan tradisi lokal sebagai media penyampaian ajaran Islam sehingga nilai-nilai keagamaan dapat dapat diterima tanpa menimbulkan kerusakan budaya. Salah satunya itu penggunaan bahasa Jawa Bego dalam karya-karya tadi yang membuat materi keagamaan lain itu menjadi dipahami oleh masyarakat awam. Pendekatan itu menunjukkan orientasi dakwah yang inklusif, adaptif dan membumi di mana bahasa, budaya dan metode penyampaian itu diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat Jawa pada abad ke-19. Tadinya ada dakwah yang berorientasi pada pencerahan masyarakat. Dakwah ini menanamkan pencerahan pemikiran masyarakat melalui pemurnian tauhid, penghapusan praktek sinkretik dan peningkatan literasi keagamaan. Beliau berupaya membebaskan masyarakat dari takhayul dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan cara edukasi dan persuasi. Melalui karya-karya film dan pengajaran yang sistematis, Soleh Darat membangun tradisi literasi agama yang memberdayakan masyarakat dan menciptakan fondasi keilmuan Islam yang lebih rasional serta menerapkan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi Kiai Soleh Darat adalah ulama berpengaruh pada abad ke-19 dan berdakwah melalui pesantren, karya tulis Jawa Kagor, dan pendekatan budaya lokal di tengah tekanan kolonial. Dakwahnya ini menekankan pada pemurnian tauhid dan literasi agama, berhasil memperkuat pemahaman masyarakat terkait literasi agama terkait pengaruh luas hingga tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan El-Kartini. Warisan pemikiran ini tetap relevan dalam tradisi Islam Nusantara hingga masa kini. Nah, berikut ini adalah video cuplikan dokumenter ziarah kelompok 5 ke makam Syekh Soleh Darat. Halo semuanya, jadi hari ini kami dari kelompok 5 kelas B Teknologi Rekayasa Kimia Industri ingin ziarah ke makam Syekh Soleh Darat yang ada di daerah Randusari, Kota Semarang. Sebelum berangkat, kami kumpul dulu untuk doa bareng-bareng supaya perjalanannya lancar dan aman. Sekarang kami sudah masuk ke area makam Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat adalah salah satu ulama besar dari Semarang. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu agama di Jawa, terutama dalam bidang tafsir dan tasawuf. Beliau juga guru dari banyaknya murid yang penting. Salah satunya adalah R.A. Kartini. Dari beliaulah R.A. Kartini pertama kali belajar makna Al-Quran dalam bahasa Jawa, sampai akhirnya membuka wawasan tentang Islam yang lebih luas. Sebelum lanjut, kami ingin ngobrol dulu dengan juru kunci makamnya. Oleh karena itu, simak penjelasannya agar makin paham tentang sejarah dan pengelolaan makam Syekh Soleh Darat. Mau bantu amal untuk perawatan bersih-bersih, bayar listrik ini kan kita sendiri yang nanggung, nggak kayak bayar listrik punya pulsa ya kayak kipas, nanti kalau malam kan ada lampu. Cuma kalau lampu ini jalan ini dari pemerintah ya besar di sini ya. Beberapa aja Mbak. Ya kebanyakan selalu ada kan ya. Tapi kalau malam-malam itu juga ada. Ini yang jaga saudara semua enggak? Ada di saya malam. Oh jadi cowok ya cowok. Kita dulu sawah kayak sawah Mbak. Kayak rawa-rawa itu. Sawah belum ada lampu, belum ada apa. Nah, menurut saya semangat itu kayak ada pagar gitu juga. Dan Mbak Sulaiman turun-temurun dari Mbak menurut saya nggak ada. Terus dari nenek saya meninggal, turunnya ke ibu. Saya sebelum meninggal, baru saya. Ada satu fakta menarik yang kami dapat dari penjaga makam. Ternyata para pejabat di Kota Semarang khususnya memiliki kedekatan dengan makam Syekh Soleh Darat. Kebiasaan ini menunjukkan betapa besar rasa hormat masyarakat termasuk para pemimpin daerah terhadap ulama yang berjasa dalam menyebarkan ilmu di tanah Jawa. Makam Syekh Soleh Darat ternyata baru direnovasi tahun 2023 dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang saat itu. Renovasi ini membuat area makam jadi semakin rapi dan nyaman untuk dikunjungi. Saat ini kami ingin bersiap untuk berdoa di makam Syekh Soleh Darat. Setelah berdoa, kami pamit untuk pulang.
Ziarah kali ini bukan hanya datang dan lihat-lihat saja, tetapi juga merupakan momen untuk refleksi diri dan mendoakan ulama yang ilmunya masih bermanfaat hingga sekarang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang Kiai Haji Soleh Darat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.